Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Alvin Kuryawan dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 2. Sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, itu resensi novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama adalah identitas buku. Judul buku Surat Kecil untuk Tuhan, penerbit Inandra Published, tahun terbitan tahun 2008, cetakan Jakarta tahun 2011, edisi ke-18, tebal 232 halaman, pengarang Agnes Dalvar. Orientasi. Sejak penerbitan novel Surat Kecil untuk Tuhan sangat laris dan langsung dijadikan film yang diadaptasi dari novelnya dan berhasil meraih prestasi di Hong Kong. Penghargaan tersebut didapat dari BISA, Indonesian Smart and Active Award untuk kategori film yang menginspirasi. Sinopsis: Surat Kecil untuk Tuhan adalah novel tentang perjuangan seorang gadis cantik dan pintar berusia 13 tahun. Gadis tersebut bernama Gita Sesawanda Jaitika dan biasa dipanggil Keke. Dia juga pernah menjadi artis penyanyi cilik dan tiba-tiba mengalami kanker jaringan lunak untuk pertama kali di Indonesia. Kanker tersebut menyerang wajahnya yang semula cantik seperti monster, dan dokter mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu, ayah Keke berjuang mati-matian demi kesembuhan anaknya. Akhirnya, perjuangan ayah Keke pun berhasil menyembuhkan kanker yang ada pada wajah putrinya. Tetapi kesembuhan tersebut tidak selamanya. Kanker itu kembali datang, yang semula di pipi sebelah kiri, kini di pelipis mata sebelah kanan. Ketika dokter mengatakan bahwa ia tidak sanggup menanganinya, Keke pun menyadari bahwa hidupnya akan berakhir. Kemudian ia menulis sebuah surat kecil untuk Tuhan. Kemudian Tuhan memberikannya anugerah sehingga Keke mampu bertahan dengan kankernya selama 3 tahun lamanya. Dan pada akhirnya ia pun menyerah dan meninggalkan orang-orang yang ia cintai, yakni orang tuanya serta teman-teman dan para sahabatnya. Analisis tema. Novel ini mengambil tema dari kejadian nyata dan benar-benar terjadi pada seorang remaja di Indonesia. Alurnya yaitu alur maju. Penokohan: Keke Gita yang bernama lengkap Gita Sesawanda Cantika, tokoh utamanya berperan sebagai aku. Ayah Keke memiliki sifat seorang ayah yang sabar, baik, selalu berusaha bijaksana dan perhatian kepada ketiga anaknya. Sahabat-sahabat Keke, Fada, Maya, Siva, Ida, Andini, baik setia menemani Keke saat-saat terakhir Keke. Andi memiliki sifat tampan, sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Pak Yus sangat setia pada keluarga Keke, baik, penyabar, serta perhatian terhadap Keke. Latar waktu: pagi hari, yaitu terdapat pada halaman 5. Suara kicau burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku. Siang hari, yaitu terdapat pada halaman 34. Cuaca siang yang panas membuat aku sedikit lemah pada saat itu, tapi aku tidak ingin menunjukkan kepada diriku. Terdapat pada halaman 34. Malam hari, ketika aku bangun, ayah, Kak Cika, dan Kak Kiki mengajak aku makan malam di luar sambil mencari angin segar. Terdapat pada halaman 119. Tempat: Jakarta. Terdapat pada halaman 7. Kami pun membeli rambut palsu WTC ternama di Jakarta. Bandung, suasana berubah ketika kami memasuki kota Bandung. Terdapat pada halaman 179. Singapura. Setelah sepanjang malam kami berjalan dan menikmati kota Singapura, tubuhku terasa letih dan tak kuat berjalan kembali menuju rumah sakit. Terdapat pada halaman 171. Sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Amanat: dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, hendaknya kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. 2. Tetap rajin belajar dan menuntut ilmu pada keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. 3. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi dan orang-orang yang di sekeliling kita. 4. Tetap mensyukuri kehidupan karena di segala kesulitan hidup pasti ada hikmahnya. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan mudah dimengerti. Kelebihan: evaluasi. Kelebihan: 1. Mengerjakan untuk ikhlas, kuat, tawakal, serta pantang menyerah. 2. Mengharukan dan mampu membawa pembaca dalam dunia yang penuh disuguhkan. 3. Diangkat dari kisah nyata seorang remaja di Indonesia. Kekurangan:
Terdapat pada bagian tertentu yang kurang dapat dipahami. Terlalu tinggi sastra yang disuguhkan penulis sehingga apa yang disajikan kadang tidak terlalu tersampaikan kepada pembaca. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan konjungsi penerang. A. Bahwa terdapat pada kalimat Keke pun menyadari bahwa hidupnya akan berakhir. B. Yakni terdapat pada kalimat akhirnya ia pun menyerah dan meninggalkan orang-orang yang ia cintai, yakni orang tuanya serta teman dan para sahabatnya. Konjungsi temporal. A. Sejak. Terdapat pada kalimat sejak penerbitan novel Surat Kecil Untuk Tuhan sangat laris dan langsung dijadikan film yang diadaptasi dari novel tersebut. Kemudian B. Kemudian terdapat pada kalimat kemudian Tuhan memberikannya anugerah sehingga Keke mampu bertahan dengan kankernya selama 3 tahun lamanya. Selanjutnya C. Akhirnya. Terdapat pada kalimat pada akhirnya ia pun menyerah dan meninggalkan orang-orang yang ia cintai. 3. Pernyataan saran. A. Harus. Terdapat pada kalimat kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. B. Hendaknya kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. 4. Konjungsi penyebaban. A. Karena tetap mensyukuri kehidupan karena di segala kesulitan pasti ada hikmahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kamera untuk wajah saya tidak bisa sampai akhir karena keterbatasan memori pada HP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.